Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Guru Doni. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasang KWH meter analog dan pembagian di box MCB-nya. Nah, apa saja perlengkapan yang harus dipersiapkan? Di sini kita sudah memiliki KWH meter analog ya. KWH meter analog ini memiliki 4 input 1, 2, kemudian 4, 6. Nah, cara memasangnya ada sambungan rumah atau SR, biasanya kabelnya warnanya hitam. Kabelnya warnanya hitam. Untuk yang fasa biasanya ada garis-garis yang menggereget di bodinya. Jadi ada kerasa menggeranjal seperti ada satu kabel di dalamnya yang bisa membedakan antara fasa dan netral. Sedangkan netral itu mulus, warnanya hitam, sedangkan yang fasa juga mulus tapi ada gerinjelnya. Kemudian dari fasa ini nanti bisa masuk ke nomor 1, sedangkan netral masuknya ke nomor 4. Outputnya nomor 2 menuju ke MCB, kemudian output dari netral menuju ke box kesambungan terminal yang netral. Pak, misalkan terminalnya tidak di sini, di bawah gimana, Pak? Ya boleh saja, misalkan netralnya di bawah di sini, kemudian groundingnya di atas. Seperti itu. Selanjutnya, misalkan tidak ada terminalnya, cuma ada satu, bagaimana? Ya ini buat netral saja, yang groundingnya nanti dikopel di dalam. Begitu ya. Kemudian ini ada namanya box MCB. Nah, box MCB-nya seperti ini. Di dalamnya ini ada penyoketnya, penyoket buat penempatan MCB-nya. Ini kok MCB-nya ada banyak, Pak? Ada 3. Nah, ini kok ada 6, ini ada 4, ada 2, beda-beda kenapa? Nah, kalau yang 6 ini berfungsi sebagai untuk MCB induk atau MCB utama sebagai boxnya ini, sebagai pengaman ketika ini ada konslet, di sini ngetripnya sampai sini saja, tidak sampai sini. Kemudian misalkan di sini ada konsletnya juga, bisa sampai di sini saja mengisolir, jangan sampai ke sini, bisa dihidupkan di sini, tidak perlu sampai harus keluar rumah buat menghidupkan KWH meternya di MCB-nya ini. Cukup menghidupkan lewat box MCB saja. Jadi nanti alurnya sini output dari MCB 6 ampere masuk ke sini, MCB yang 6 ampere juga, outputnya sini masuk ke bawah menuju ke inputan MCB 4 ampere dan 2 ampere. Bedanya apa ini? Yang 4 ampere ini difungsikan untuk daya-daya yang tinggi ya. Berapakah daya yang bisa dilampaui di 4 ampere ini? 4 kali 220 kan 880, jadi mentoknya sampai 900-an watt. Sedangkan 2 ampere ini 2 kali 220 sekitar 440, sekitar 450-an watt. Lah kok ini berbeda-beda? Nah, ini terserah ya, terserah mau beli berapa ampere. Misalkan bisa dibuat 4 ampere atau 4 ampere dan 4 ampere boleh. Terserah. Jadi fungsinya tergantung ini mau yang di sini mau berfungsi untuk apa saja. Misalkan untuk daya-daya yang berat ya pastinya ampernya yang besar. Kalau misalkan di sini cuma sebagai ruangan satu ruangannya kecil, kemudian cuma buat cas HP, ya ini kecil saja. Tapi misalkan buat pompa air, magicom, mesin cuci, ya pastinya MCB-nya yang agak besar karena di sini kan besar juga. Selanjutnya di sini namanya elbow. Bentuknya elbow. Berarti seperti lubang ya. Bengkok elbow. Sedangkan ini namanya T-dos. T-dos bentuknya huruf T. Sedangkan ada lagi yang bentuknya segi 4. Segi 4 ini seperti ya hampir sama dengan T-dos ya. T-dos tapi di sini ada atasnya lagi. Berarti namanya mungkin perempatan dos. Seperti itu ya. Kemudian ini ada namanya pipa PVC.
pipa PVC. Kemudian ini ada namanya fitting juga banyak ya jenisnya, ada fitting gantung, fitting dinding, fitting apalagi banyak. Kemudian di sini kita pakai lampu LED Philips ya, bukan ya misalnya pakai lampu yang lain ya juga boleh. Kemudian di sini ada saklar. Saklar ini ada saklar ganda, kemudian ada kontak-kontak. Saklar ganda ini ada buat yang lampu 1, lampu 2. Nah, kalau karena ini posisinya seperti ini, lampu 1 di kiri dan lampu 2 di kanan, ketika ini dibalik, maka ini posisinya kan juga kebalik. Jadi di sini ya, lampu 1 di kanan, lampu 2-nya di kiri. Sedangkan untuk stop kontak seperti ini, fasanya wajib di sebelah kiri, groundingnya di tengah, tengah ini ya, samping tengah ini dan di tengah ini, kemudian netralnya di lubang sini. Jadi ketika di tes pen wajib saklar wajib pada stop kontak ini menyala di sebelah kiri. Jadi fasanya nanti dipasang di sini. Karena ini dibalik ya, awalnya di kiri menjadi di kanan, diputar seperti ini. Nah, seperti ini, kebalik kan. Kemudian di sini ada saklar tunggal dan kotak kontak. Saklar tunggalnya ini untuk menghidupkan lampu 3 dengan kontak-kontak. Jadi ini saklar tunggalnya ini, kemudian kotak-kotaknya ini. Ketika dibalik posisinya juga terbalik. Fasanya wajib di sebelah kiri, jadi di sini kanannya. Selanjutnya untuk pengawatannya bagaimana? Oh ya, sebelumnya ini ada grounding atau tembaga. Biasanya grounding ini panjangnya sekitar kurang lebih 2 meteran. Kalau misalkan groundingnya pengen ditambah, minimal jaraknya 2 meter ya, 2 meter. Kemudian untuk batang groundingnya sendiri berfungsi sebagai tempat pembuangan dari arus berlebih ya, arus berlebih. Misalkan ada sebuah kulkas nyetrum, nanti dialirkan arus buangnya ke dalam grounding ini, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pengawatannya. Nah, muncul sambungan rumah, fasa dan netral, fasa masuk nomor 1, netral masuk nomor 4, kemudian outputannya nomor 2 menuju ke MCB utama, kemudian MCB utama outputannya menuju ke MCB induk lewat bawah, kemudian outputannya nanti menuju ke sini ya. Kemudian di sini ada grounding yang dihubungkan di bawah, tidak perlu ke kWh meter ya. Jadi grounding langsung menuju ke atas, dikasih pipa menuju ke terminal grounding, kemudian outputan netral 4 ke 6. Kemudian ini fasa sudah dikopel ke bawah sini, kemudian ke sini. Outputannya ini, outputan MCB pertama turun ke bawah menuju ke sini. Nah, ke yang warna merah, ke saklar merah. Yang ini kan sudah dikopel, ada tembaganya nih. Kemudian ini dikopel ke sini untuk mendapatkan fasa di stop kontak. Kemudian selanjutnya dari fasa sini, fasa menuju ke lampu 1. Lampu 1. Kemudian untuk fasa kedua atau lampu 2 kita keluar menuju ke lampu 2. Selanjutnya dari netral kita pasangkan menuju ke netral. Untuk yang butuh netral kita kasih netral, stop kontak, kemudian di fitting lampu 1 dan di fitting lampu 2. Selanjutnya dikasih grounding pada stop kontak di sebelah tengahnya sini ya.
Selanjutnya kita memasang di MCB yang ketiga, MCB anak yang kedua menuju ke sini. Nah, untuk stop kontak ini dan menuju inputan saklar, outputannya menuju ke lampu, kemudian dikasih netral ke bawah, dari sini dikopel ke bawah menuju ke netral yang sebelah kiri, sedang kanan adalah fasa. Kemudian netral juga dikasihkan ke sebelah lampu yang L3. Ya, demikianlah cara masang KWH meter analog dan box MCB. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.